yang sudah masuk di @ini_talkshow ada 2 pemenang ya. Ini dia pemenangnya. Oke. Nah, itu ya, sudah bisa membaca semuanya? Aku tidak ya. Tidak apa-apa. Oke. Ini dia. Iya, itu dia. Pemenangnya adalah siapa namanya? Muhammad. Iya, ke pasar Minggu bareng tamu membeli kopi sama duku. Kutunggu senyum manismu. Ana Duarda. Iya. Terlalu jauh ya. Oh, di sini ada nih. Oke, pemenang. Oh, 1 ya? Oke. Oh, masih ada 1 lagi. 1 lagi masih ada? Ya, dia pemenangnya. Ya, itu dia. Ah, ini dia ya. Oh, nggak ada di sini. Baca lagi di situ, silakan. Ah, itu sudah ada ya. Oke. Jangan malas, jangan susah. Bulan puasa itu penuh berkah. Lihat senyum Siti Badriah yang sumringah. Jadi pengen langsung aja ngajakin nikah. Iya. Itu dia ya. Ini ada Talkshow etiket ini sahur hari ke-22 ya. Selamat kepada para pemenang berhak mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Kemanapun tiket.com aja. Ya, kami sudah memilih 1 orang di sini siap-siap untuk mendapatkan uang 500.000 rupiah. Perhatikan monitor di depan Anda ya. Di situ akan ada pemenangnya. Silakan yang nanti ada tanda bundar untuk turun ke sini ya. Ini dia. Dari Puncak Cisarua Bogor. Cisarua Bogor. Selamat. Ini hadiahnya, silakan. Untuk lebaran beli sepatu hurung ya. Oke, silakan. Ya. Hadiah ini sama. Ya, Bawa aja, nanti dikebukin di sana ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat pemenang 500.000 rupiah. Oke, silakan Siti, kita duduk lagi. Ya, alhamdulillah ya. Kenapa? Ada masalah? Ya, oke. Tidak apa-apa, kesurupan tukang drumnya. Hari ini ya. Ikut bahagia, dan menang ikut bahagia. Nah, sekali lagi selamat. Selamat ya buat pemenang ya. Oke. Masjid udah ngumpulin zakat. Kenapa kelihatannya lagi sedih gitu? Senang. Senyum dari tadi. Soalnya mukanya flat, senang sama sedih sama dia. Kenapa Bang emang? Iya, masjid udah ngumpulin zakat. Oh. Nah, jadi kemungkinan saya kebagian nih. Oh, bagian maksudnya? Iya kan, saya yang banyak hutang pasti kebagian zakat. Gitu ya. Emang begitu enggak? Ya, mungkin juga. Loh, kok mungkin Cuman juga? harusnya Mamang ini cari kerja, cari rezeki yang halal, yang banyak. Supaya hutang-hutang Mamang itu bisa lunas. Bukannya ngarepin zakat tiap tahun. Mamang harus usaha, nggak boleh nunggu-nunggu zakat begitu. Itu tuh sama saja malas. Memang harus belajar banyak gini. Ini yang tahu tentang semuanya itu sahabat saya ini. Siapa nih? Pak Ustadz Erik. Silakan Pak Ustadz. Ya gitu Pak Ustadz, intinya gitulah Pak Ustadz. Ini Mamang Pak Ustadz, ini saya suka bingung sama Mamang. Jadi Mamang kan nggak kerja, nganggur gitu kan. Tapi Mamang itu suka menunggu setiap mau lebaran. Nungguin zakat. Nungguin zakat. Iya, padahal Makasih. Mamang kan di sini mampu gitu. Tapi Mamang tuh nungguin itu biar kebagian katanya tadi. Begini. Sebelumnya saya sampaikan salam dulu. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ma. Zakat itu, ini kalau kita lihat bagaimana sebetulnya satu sistem yang Allah menitipkan rizki kepada orang-orang yang dilapangkan rizkinya untuk menyalurkan kepada orang-orang yang disempitkan rizkinya. Tapi kalau kita pahami rukun Islam yang wajib itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada berhaji.
artinya kita untuk menuntaskan semua yang wajib ini, kalau yang namanya syahadat, sholat, saum kan nggak perlu ada uang nih. Tapi kalau yang namanya zakat, kita pengen pahalanya, kita kan harus bekerja, harus punya uang, apalagi berhaji. Karenanya sebetulnya Allah mengajarkan bahwa orang muslim itu harus produktif, jangan malas, harus kerja. Kecuali yang memang dia itu dalam kondisi fakir, miskin, atau 8 asnaf penerima zakat. Ya, jadi jangan kita akhirnya nggak apa-apalah saya miskin juga, nanti juga ada orang yang ngasih. Nah, nggak begitu mentalnya. Tetapi kita harus berusaha. Harus kerja supaya kita jadi orang yang tangan di atas, yang memberi, bukan jadi orang yang menerima. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena tadi ada pahalanya, pahala wajib dari zakat tersebut. Nah, zakat itu ya sebetulnya gini, itu kan an-nama itu artinya penambahan. Jadi sebetulnya kalau kita pengen sukses, intinya tinggal kita bikin target. Target kita kalau zakat tahun ini berapa, tahun depannya kita naikin zakatnya. Itu otomatis semuanya akan bertambah. Jadi nggak perlu lagi targetnya itu adalah target mendapatkan, tetapi target ngeluarin. Jadi sukses itu sebetulnya bukan berapa banyak yang kita dapetin, tapi berapa banyak yang kita itu tebarkan manfaatnya pada orang yang lain. Nah, itu sukses. Nah, jadi kalau memang mau sukses, bukan terus kemudian udahlah malas-malasan nanti juga dikasih zakat. Enggak, tapi bagaimana kita bekerja dapat untuk dimanfaatkan buat orang lain. Ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang yang lainnya. Gitu. Berarti itu sama aja bersyukur ya Pak Ustadz? Betul. Sama dengan bersyukur. Istilahnya kita bayar zakat segini nih, tahun depan kita naik lagi. Tergantung dari penghasilan kitanya gitu. Betul, jadi gini ya, bagaimana kita bersyukur terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita, pengelolaannya itu dengan apa? Dengan pengelolaannya itu pengelolaan profesional yang kemudian bertambah. Dengan bertambahnya harta kita, bertambah pula manfaat kita pada orang-orang yang lainnya. Nah, karenanya zakat itu sebetulnya kalau buat diri sendiri, ya zakat itu mensucikan harta kita. Kalau buat orang lain, empowering, jadi memberdayakan umat, memberdayakan orang lain. Nah, ini zakat. Bahkan kalau zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya, zaman dulu, saking pengelolaan zakatnya yang sangat baik, di dalam negeri itu, di dalam sebuah kota itu, sampai nggak ada yang bisa nerima zakat. Karena semuanya udah makmur. Iya. Sampai akhirnya nih zakat mau dikasih ke siapa ya? Udah deh kasih ke ini, nggak ada. Kasih sini nggak ada. Sampai akhirnya dibawa ke luar negeri zakatnya. Itu karena pengelolaan zakat yang begitu profesionalnya. Di Indonesia saya mendengar dari Basnas, itu sebetulnya potensi zakat kita itu 217 triliunan. Ini baru sekitar ya berapa persennya lah, sekitar 3 atau 4%-nya. Berarti banyak orang yang belum sadar berzakat. Nah, di bulan Ramadan ini paling bagus kita itu mengeluarkan haulnya itu di bulan Ramadan, zakatnya. Supaya kalau misalnya nanti kan setiap tahun tuh ngeluarinnya di bulan Ramadan, insya Allah nanti berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, selain memang kalau bulan Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Kan zakat macam-macam tuh. Ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, bahkan sekarang ada zakat profesi, gitu kan. Nah, ini kalau haulnya tepatnya nanti di setiap tahun di bulan Ramadan itu akan lebih bagus lagi. Nah, karenanya tapi nih, selain bulan Ramadan juga boleh Pak Ustadz? Boleh, setiap bulan, boleh. Selain bulan Ramadan boleh. Makanya kita saling ngingetin. Nah, kayak misalnya Mang Sule, Mang Andre semuanya ini kita udah berzakat belum? Nah, gitu kan. Tinggal sedikit lagi nih. Ya, 10 hari terakhir. Mamang doang ini Pak Ustadz. Mamang ini memang keterlaluan kalau menurut saya ya. Ya. Jadi setiap tahun itu kalau saya bayar zakat, Mamang mah malah bayar jaket punya teman saya. Bayar jaket. Iya, di Garut gitu. Mamang harus jadi perhatian, Mamang. Kayak begitu. Yang Mamang tuh malas, Pak Ustadz. Iya, Malas usaha makanya nganggur. jangan malas, Bang. Gini ya, Allah itu senang sekali jika misalnya kita tuh mengalirkan rizki yang Allah titipin sama kita. Iya. Jadi kalau misalnya gini, kalau masalah hitungan ya, ada misalnya kita punya harta yang kita diemin gitu. Ini hitungannya 2,5% dari harga tersebut, harta tersebut. Misalnya rumah gitu. Tapi rumah yang kita tinggalin atau misalnya kita kontrakan, itu zakatnya dari harga kontrak. Jadi bukan dari harga rumah, tapi dari harga kontrak misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dipakai sama anak-anak yatim dan lain-lain ya, ini nggak ada zakatnya sama sekali. Jadi Allah tuh sebetulnya menginginkan apa-apa yang dititipkan kepada kita dalam bentuk harta itu dimanfaatkan baik bagi diri sendiri atau orang-orang yang banyak. Dimanfaatkan bagi orang yang banyak,
tambah senang Allah, tambah diberikan nanti dititipkan. Makanya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalnya kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Gitu. Syukur tambah nikmat. Nah ini Pak Ustadz nih, Ya. Mamang ini kan katanya banyak hutang. Apa benar memang berhak mendapat zakat? Apa hubungannya coba? Banyak hutang tapi dapat zakat gimana? Memang ya, pengelolaan zakat itu dahsyat sekali. Salah satunya memang ada orang yang gelabatit da'in itu artinya terlibat hutang sampai dia itu nggak bisa bayar. Sampai dia itu dalam kondisi yang betul-betul makan susah, semua susah karena terlibat hutang. Dan hutang ini bukan hutang karena maksiat, bukan. Tetapi karena hutang usaha yang misalnya ada musibah, ada bangkrut dan lain-lain. Jadi syar'i dia. Nah, ini memang boleh dibantu, boleh menerima gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita salah. Salah misalnya karena ada orang maksiat, karena ada orang nipu dan lain-lain gitu ya. Kemudian dia ini kita itu bukan penerima zakat. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kita itu berpikirnya jadi penerima. Penerima itu orang-orang yang memang harus dibantu dan itu juga tidak akan selalu abadi menerima, dia harus berubah kondisinya. Nah, makanya Berarti kita lebih baik memberi ya Pak Ustadz ya? lebih baik memberi gitu, dan yang diberikan juga bagaimana caranya supaya dia berubah kondisinya dari menerima menjadi memberi juga. Nah, tuh Mang, paham Mang? Ya, Nah, kalau udah paham, awas besok jangan nanya lagi sama Pak Ustadz ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih juga. Aneh, terima kasih. Jilly, terima kasih. Terima kasih juga penonton. Luar biasa pagi hari ini. Ya, ikuti kurs yang ada di Net Connect. Ya, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menangkan 5 buah iPhone X. Hadiah ini dipersembahkan oleh Net dan Tiket.com. Ya, pastikan terus ini sahur setiap hari jam 2 hanya di Net. Besok Ya. berjumpa lagi masih di Ini